perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari di masa pandemi ini. Kita kembali bertemu dan bersua melalui tatap maya untuk perkuliahan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua sesuai dengan RPS yang telah ditentukan oleh pihak Biro. Nah, nantinya kita padatin hingga pukul 18.30 ataupun bisa sebelum itu, sehingga ada persiapan bagi yang mau menjalankan ibadah sholat maghrib, ya, bisa sempat untuk ke masjid. Baik, pada pertemuan yang lalu kita masih tahap perkenalan, masih tahap pengenalan daripada materi-materi nantinya yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, karena ada ilmu hukum, nanti kita sambil untuk mereview ke belakang mengenai ilmu hukum yang sudah saudara pelajarin. Nah, apa itu ilmu hukum? Yang pada pertemuan sebelumnya saya ada mengambil satu pendapat dari Suroso, ya kan, ada perintah dan ada larangan yang sifatnya memaksa. Nah, itu merupakan definisi daripada hukum dalam ilmu klasiknya. Namun dalam perkembangan, nah, ilmu hukum mengalami perubahan sehingga untuk mengimplementasikan, mewujudkan daripada ilmu hukum itu yang sebenarnya, nah, maka hukum bisa dilaksanakan ketika seluruhnya terstruktur. Nah, saya mengambil satu pendapat dari Humberto Maturana dengan teorinya legal system. Ya kan? Nah, karena teori ini saya anggap sangat bagus, dan ini juga digunakan oleh dosen saya dulu, mentor saya sampai saat ini, dengan Bapak Dr. Mirza Nasution, merupakan dosen tata negara, ahli tata negara di Sumatera Utara. Nah, jadi dia katakan bahwa hukum itu adalah sistem. Nah, dengan adanya sebuah sistem, maka semua bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apa katanya sistem itu? Yaitu merupakan bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing, ya kan? Nah, fungsinya masing-masing itu mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, berlangsung dalam suatu ruang lingkup yang kompleks katanya. Yang sekumpulan yang terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuannya sendiri-sendiri, ya kan, mencapai tujuan yang sama,
dalam ruang lingkup yang kompleks. Yang kompleks ini artinya adalah utuh, menyatu. Jadi saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Dengan saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang saling menyatakan dirinya adalah yang terbaik. Seperti itu. Nah, jadi dengan sebuah sistem yang dibangun, dengan sebuah sistem, maka seluruh peraturan-peraturan yang dibuat bisa diimplementasikan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan. Nah, itu. Jadi walaupun dia berbagai banyak bagian-bagian, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Tata tertib dan menciptakan tujuan hukum itu. Kan gitu dia. Nah, tujuan hukum pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, yakni yang menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi ketika hukum itu sudah dibuat, maka perundang-undangan, peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara harmonis, bisa dibuat secara sistematis. Nah, kalau kita lihat definisi daripada ilmu perundang-undangan adalah suatu cabang ilmu baru yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah Wetgevingwetenschap atau dalam bahasa Inggris yakni Science of Legislation. Nah, tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini di Jerman antara lain adalah Peter Noll dengan istilah Gesetzgebungslehre. Nah, ini agak sulit lah ya kan. Jürgen Rodig, pada Burkhard Krems, dan Werner Mayhofer. Nah, untuk di Jerman, kemudian di Belanda Van Vols yang dengan istilahnya Wetgevingsler atau Wetgevingskunde. Kemudian ada W.G. van der Velden. Di Indonesia ada Hamid S. Atamimi dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Nah, jadi sudah ada nih sekitaran tahun 70-an ilmu perundang-undangan ini telah ada menjadi kurikulum pembelajaran di Eropa Barat. Secara harfiah, perundang-undangan berasal dari istilah undang-undang dengan awalan per dan akhiran an. Penyimbuhan peran menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Sedangkan secara maknawi, pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan di kalangan para ahli hukum. Ketidaksepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan
atau mengandung arti hasil atau produk dari pembuatan perundang-undangan. Istilah perundang-undangan telah menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara. Sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Dalam arti lain, peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis atau bentuk dari peraturan hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Nah, di negara kita juga ada mengenal namanya sumber hukum. Nah, sumber hukum inilah salah satunya yang sedang kita pelajari, yaitu dari istilah undang-undang. Karena ada sumber hukum yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, sumber hukum kita yang tertulis itu yaitu ada undang-undang. Selain undang-undang apa lagi? Sumber hukum di Indonesia yang tertulis. Ada yang bisa ngasih masukan atau pendapatnya? Bagaimana? Nah, Mika, bagaimana pendapatnya? Apa sumber hukum tertulis kita? Atau bintang, mana bintang? Nah, Iya, Pak. nah, apa sumber hukum tertulis kita selain dari undang-undang? Iya. Nanti sini, Pak. Peraturan pemerintah, Pak. Ya? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Lagi? Yang lain pendapatnya bagaimana? Selain UUD ya Pak. Iya, selain undang-undang. Kalau Pancasila, Pancasila. KUH Perdana itu Pak, termasuk Pak. Nah, saya tampung dulu ya kan. Nah, kita undang-undang yang lain. Kalau aturan lalu lintas, Pak. Lalu lintas. Yang lain ada lagi pendapatnya? Keputusan hakim. Nah, Rizky Devi, silakan apa pendapatnya? Keputusan hakim, Pak. Ya? Keputusan hakim. Nah, apa keputusan hakim? Jurisprudensi. Jurisprudensi. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, ya kan. Nah, jadi kalau yang tadi disampaikan teman-temannya, semuanya adalah berkaitan dengan undang-undang. Ya kan? Nah, peraturan, kita undang-undang, kemudian ada lalu lintas tadi, dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada undang-undang.
Tadi yang seperti dikatakan temannya ada jurisprudensi. Nah, itulah dia salah satu sumbernya. Selain daripada jurisprudensi, ada lagi apa itu doktrin. Apa doktrin? Yaitu pendapat para ahli hukum. Kemudian ada traktat, yaitu perjanjian internasional atau perjanjian misalnya bilateral. Nah, seperti itu. Itulah sumber hukum yang tertulis kita. Sedangkan yang tidak tertulis adalah kebiasaan. Inilah yang menjadi dasar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Adakah dari kebiasaan itu bisa lahir sebuah peraturan perundang-undangan? Ada. Ya kan? Nah, itulah melalui berbagai macam proses bisa diakui dia sebagai peraturan. Nah, misalnya apa? Ya kan? Nah, bagaimana dikatakan kebiasaan itu bisa menjadi norma hukum, bisa menjadi sumber hukum kita. Ya kan? Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi manakala suatu kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum di negara kita. Sebagai mengingatkan, ya kan? Nah, mungkin pada lupa semua walaupun masih semester 3. Yang pertama adalah kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus oleh kelompok masyarakat tersebut. Kemudian kebiasaan itu diakui oleh masyarakat tersebut sebagai hal yang penting. Nah, jadi ketika dua unsur utama ini terpenuhi, maka dia bisa nantinya menjadi sebuah sumber hukum, bisa sebuah menjadi peraturan. Ya kan? Dari mana hasil akhirnya adalah dari kebiasaan maka timbul sebuah kebudayaan. Nah, dari kebudayaan akan timbullah sebuah adat istiadat. Apa salah satu contoh undang-undang yang lahir dari sebuah kebiasaan? Ada yang bisa memberikan contoh ya? Yuk, siapa? Apakah ada? Kalau perilaku baik dan sopan santun, Pak. Perilaku saya katakan tadi adalah produknya. Produk dari kebiasaan yang menjadi peraturan di negara kita. Ini bersumber dari sebuah kebiasaan. Dan itu diakui di dalam undang-undang itu. Nah, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Nah, di dalam pasal 5 kalau saya tidak salah,
Di situ dinyatakan bahwa sumber hukum dari undang-undang ini adalah hukum adat. Nah, hukum adat ini sama dengan kebiasaan. Ya kan? Nah, bisa dia menjadi sumber hukum. Makanya di Indonesia mengenal kebiasaan itu sebagai salah satu sumber hukum secara tidak tertulis. Nah, syarat-syaratnya tadi bisa digunakan sebagai sumber hukum. Yang pertama tadi dilakukan secara terus-menerus oleh suatu kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua adalah diakui sebagai suatu hal yang penting bagi kehidupan. Apabila tidak dilakukan, maka ada merasa kekurangan ataupun merasa bersalah dalam diri anggota-anggota masyarakat tersebut. Nah, itu. Selanjutnya, nah, kita bisa lihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada berbagai dasar hukum. Kan, nah kita bisa lihat dari Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa tadi saya bilang Pancasila bukan sumber hukum? Karena Pancasila bukan sumber hukum, tapi Pancasila adalah dasar hukum. Nah, dia adalah induknya daripada semua peraturan perundang-undangan, grand norm, apalagi bisa dikatakan hukum dasar. Itu dia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti akan kita fokuskan untuk materinya di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ada lagi sudah perubahannya, kita tidak membahasnya. Jadi waktu tinggal 9 menit lagi dari aplikasi Zoom. Seperti biasa, manakala nantinya terputus, silakan disambung kembali, masuk lagi ke kelas. Nah, kemudian ada peraturan presiden tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum daerah. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib. Nah, dan seterusnya tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, inilah beberapa dasar hukum, beberapa ketentuan sebagai rujuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa undang-undang ini bersumber isinya adalah dari perilaku masyarakat ataupun tadi kebiasaan yang menurut pemerintah ataupun negara harus dibuat suatu regulasi, harus dibuat suatu tatanan kehidupan yang baik, harus dibuat suatu ketertiban hukum supaya tidak terjadi
kesewenang-wenangan dalam bertindak oleh warga negaranya. Maka harus dibuat dari norma-norma, kaidah-kaidah yang tumbuh di dalam masyarakat. Makanya karakteristik peraturan perundang-undangan yang membedakannya dengan keputusan tertulis lainnya adalah sifat norma hukum, materi muatannya, dan sumber wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep sifat norma hukum mengacu pada kepustakaan Belanda yang katakan Hamid, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum. Norma hukum yang berlaku keluar berarti berlaku baik bagi jajaran pemerintahan maupun bagi rakyat. Sedangkan yang bersifat umum lazimnya diuraikan dari segi subjek dan objek. Dari segi subjek, apabila yang terkena norma hukum itu adalah orang atau orang-orang tidak tertentu, disebut norma umum. Sedangkan bila yang terkena itu adalah orang atau orang-orang tidak tertentu, disebut norma individual. Dari segi objek, apabila norma hukum itu mengenai hal tidak tertentu, disebut norma abstrak. Sedangkan jika mengenai hal tertentu disebut norma konkret. Keempat macam norma hukum itu dapat dikombinasikan menjadi 4 kategori norma, yaitu norma hukum umum abstrak, umum konkret, individual abstrak, dan individual konkret. Artinya adalah tidak ditujukan kepada satu orang, dia seluruhnya. Namun di dalam Indonesia sangat jarang kita temukan ada untuk golongan tertentu. Kalau dulu pada masa penjajahan masih ada pembagian-pembagian tersebut. Nah, yang dimaksud norma hukum yang umum abstrak adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya bersifat abstrak, belum konkret. Contohnya, setiap warga negara dilarang mencuri, setiap orang dilarang membunuh selamanya. Di kegiatan-kegiatan yang mana belum ditentukan. Nanti hanya sebuah larangan, belum ada sebuah peristiwanya. Mencuri apa? Jadi tidak jelas apa yang dicuri. Membunuh apa? Apakah membunuh ayam jadi dihukum atau tidak? Kan gitu dia. Nah, jadi dia umum, untuk umum, tapi perbuatan yang dimasukkan itu belum yang jelas. Nah, sedangkan umum konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu. Misalnya setiap orang dilarang mencuri mobil merek Datsun berwarna merah yang diparkir di depan toko Sarina, kan gitu. Nah, ini norma hukumnya. Ya, jadi sudah ada satu objek tertentunya, konkret. Apa tindakan hukumnya itu, larangannya yang bagaimana. Nah, itu dia. Sedangkan hukum individual abstrak, norma hukum yaitu ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu yang perbuatannya bersifat abstrak. Contohnya si Badu yang bertempat tinggal di Jalan Mangga dilarang mencuri. Nah, jadi sebuah ibaratkan keputusan lah gitu.
Nah, norma hukum yang sifatnya konkret, individual konkret tadi ditujukan untuk seseorang dan pembuatannya sudah bersifat konkret, ya kan? Nah, saudara ya Safei alamat dan ini wajib memakai baju dinas. Nah, ini norma-norma kesopanan misalnya, ya kan, norma eh, kebiasaan yang timbul di dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan seyogyanya mengandung norma hukum yang umum abstrak atau sekurang-kurangnya yang umum konkret, sedangkan norma hukum lainnya lebih mendekati penetapan daripada peraturan karena dia jelas siapa individunya, siapa ditujukan untuk siapa ini ketentuannya. Nah, kalau dia yang universal, dia sifatnya adalah umum abstrak maupun umum konkret. Dan ada beberapa peraturan kita kan yang umum konkret. Setiap orang dilarang untuk mengeksploitasi anak, jelas konkret anak dia. Nah, tidak mengeksploitasi apa kan gitu. Nah, kekerasan pelindung anak, undang-undang pelindung anak. Nah, seperti itu. Nah, ini sebentar lagi waktunya pasti terputus. Jadi silakan nantinya masuk kembali ke kelas. Ya kan, tinggal 1 menit lagi kalau dari Zoom ya. Nah, bagaimana jenis dan hierarki daripada peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita? Berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, maka kita tidak dapat lepas dari teori Hans Kelsen yang sangat terkenal, yaitu teori Schufenbaum. Adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana